Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khairul Syakbani dari kelompok 2 ingin membacakan hasil diskusi dari kelompok kami, yaitu tentang masyarakat Arab pra-Islam, perkembangan politik dan ekonomi masyarakat Arab pra-Islam, budaya masyarakat Arab pra-Islam, dan kepercayaan Arab pra-Islam. Jadi saya di sini ingin membacakan materi dari bagian A, yaitu tentang masyarakat Arab pra-Islam. Arabia merupakan wilayah pinggiran terpencil bagi masyarakat imperial Timur Tengah, dalam posisinya sebagai negara perkembangan negara-negara zaman kuno dan tidak terlibat dengan perkembangan negara-negara lainnya di wilayah ini. Dan Arabia merupakan komunitas besar secara khusus, tetap mempertahankan pengaruhnya, sementara institusi perkotaan, keagamaan, dan institusi kerajaan tidak mengalami perkembangan, sekalipun semua institusi tersebut tetap berlangsung. Jikalau dunia imperial pada umumnya merupakan masyarakat agrikultural, Arabia bertahan sebagai masyarakat pengembala atau pastoral. Ketika dunia imperial pada umumnya merupakan wilayah perkotaan, Arabia bertahan sebagai negeri perkemahan dan oasis. Ketika masyarakat dunia imperial secara politik terorganisir secara baik, maka Arabia secara politik tercerai berai. Pada sisi lain, Arabia selalu terasing dari pergaulan dan berada di bawah pengaruh wilayah-wilayah imperial. Secara fisik, tidak ada batas yang jelas antara Arabia dan Timur Tengah. Peradaban dunia menjelang lahirnya Islam telah menyimpang jauh dari ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pra-Islam terdapat dua kekuatan peradaban dunia, yaitu peradaban Romawi Timur dan peradaban Persia. Dua kerajaan yang menjadi tetangga Arab tempat lahirnya Islam. Dua kekuatan besar tersebut merupakan dua superpower dunia pada masa itu, sekaligus merupakan adik kuasa dunia. Arab sebagai tempat munculnya agama Islam belum dikenal dalam peraturan sejarah dunia sebelumnya. Peradaban Arab ketika itu menjadi corak, yaitu bobroknya moralitas, bahkan sama sekali tidak mencerminkan budaya positif, sehingga peradaban Arab ketika itu disebut sebagai peradaban jahiliyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Juniati. Saya dari perwakilan kelompok 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan politik dan ekonomi masyarakat pra-Islam. Nah, yang pertama ada keadaan politik masyarakat pra-Islam. Masyarakat Arab pada zaman jahiliyah tidak memiliki pemerintahan seperti sekarang. Mereka hanya memiliki pimpinan yang mengurus berbagai hal dalam keadaan perang dan damai. Sering terjadi perang antar kaum, antar kabilah, dan antar suku. Bahkan terkadang ada perang yang terjadi sampai puluhan tahun. Di antaranya ada perang Lusus, perang Dahis, perang Fujar, dan sekarang saya akan membahas tentang keadaan ekonomi masyarakat Arab pra-Islam. Bangsa Arab pra-Islam memiliki kemajuan di bidang perekonomian, khususnya dalam aspek pertanian dan perdagangan. Masyarakat Arab telah mengenal dan menggunakan peralatan pertanian semi-modern seperti alat bajak, cangkul, garu, dan tongkat kayu untuk menanam. Penggunaan hewan ternak sebagai pembawa air dan penarik bajak yang juga telah dikenal skala itu. Mereka juga mampu membangun sistem irigasi yang baik. Meskipun bendungan Makrib yang mereka bangun akhirnya rusak dan tidak berfungsi. Untuk menyuburkan tanah dan memperbanyak hasil produksi, mereka juga telah menggunakan berbagai macam pupuk alami seperti pupuk kandang dan juga penjilangan pohon tertentu untuk mendapat bibit unggul. Sistem pengolahan ladang dan sawah, mereka juga menggunakan sistem sewa tanah bagi hasil atau bekerja sama dengan penggarap. Di samping pertanian, mereka juga terkenal dengan urusan perdagangan yang dilakukan juga tidak terbatas sesama Arab, namun juga dengan non-Arab. Kemajuan mereka dilihat dari kegiatan ekspor dan impor yang telah dilakukan para pedagang Arab Selatan dan Yaman sejak 200 tahun sebelum lahirnya Islam. Mereka melakukan ekspor barang-barang seperti dupa, kayu gaharu, minyak wangi, kulit binatang, buah kismis, dan lainnya, dan mengimpor bahan bangunan seperti bulu burung unta, logam mulia, batu mulia, sutra gading, rempah-rempah, intan, dan sebagainya dari Afrika, Persia. Sesuai dengan tanah Arab yang sebagian besar terdiri dari padang Sahara, ekonomi mereka yang terpenting yaitu perdagangan. Masyarakat Quraisy berdagang sepanjang tahun. Di musim dingin, mereka mengirim kafilah dagang ke Yaman. Sedangkan di musim panas, kafilah dagang mereka menuju ke Syria.
Riyadh. Perdagangan yang paling ramai di kota Mekah yaitu selama musim pasar Ukas, yaitu pada bulan Zulkaidah, Zulhijjah, dan Muharram. Adapun keadaan sosial mereka terdapat beberapa segi yang baik dan ada pula yang buruk. Segi-segi yang baik misalnya setia kepada kawan dan setia kepada janji, menghormati tamu, tolong-menolong antar anggota-anggota kabilah. Segi-segi yang buruk misalnya merendahkan derajat wanita, suka bermusuhan lantaran masalah sepele. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Budaya masyarakat Arab pra-Islam. Dalam bidang budaya masyarakat Arab pra-Islam, bangsa Arab sebelum Islam sangat maju. Bahasa mereka sangat indah dan kaya. Syair-syair mereka sangat banyak. Dalam lingkungan mereka, seorang penyair sangat dihormati. Setiap tahun di Pasar Ukas diadakan deklamasi sejak. Dalam bidang budaya mereka sangatlah maju, dengan salah satu diantaranya ialah yang pertama khitobah. Khitobah atau retorika. Ini sangatlah maju dan inilah satu-satunya alat komunikasi yang sangat luas medannya di samping sebagian penyair. Bangsa Arab jahiliyah pun sangat fasih berpidato dengan bahasa yang sangat indah dan bersemangat. Ahli pidato mendapat derajat tinggi dalam masyarakat, sama halnya dengan penyair. Yang kedua, Majlis Al-Adab dan Sauku Ukaz telah menjadi kebiasaan masyarakat Arab jahiliyah, yaitu mengadakan majelis atau nadwah. Di tempat inilah mereka mendeklamasikan sejak bertanding pidato, tukar menukar berita dan sebagainya. Terkenalah dalam kalangan mereka Nadi Quraisy dan Darun Nadwah yang berdiri di samping Ka'bah. Sejarah telah mencatat bahwa kebudayaan dan peradaban Islam mencapai puncak kemajuannya pada masa Harun al-Rashid yang diteruskan oleh Al-Amin. Pada masa tersebut, peradaban dan kebudayaan Islam mencapai pada status The Golden Age. Kota Baghdad yang ketika itu menjadi pusat politik dan pemerintahan dihiasi dengan berbagai perpustakaan. Sementara itu, banyaknya perpustakaan yang ada di kota tersebut merupakan cerminan dari gaya hidup masyarakatnya. Sebuah kota dengan banyak perpustakaan tersebut mencerminkan gaya hidup masyarakat yang gemar membaca dan sering mendiskusikan berbagai kajian ilmu pengetahuan. Fungsi histori budaya Arab sebagai fungsi penyatuan maknawi, spiritual, dan rasional. Fungsi pengangkatan bangsa Arab dari sekedar daerah geografis menjadi wadah bagi bangsa Arab yang saling membutuhkan. Sedangkan perwujudan nyata dari kesatuan secara politik sesuai dengan budaya Arab ini merupakan masalah lain dan tidak hanya bergantung pada faktor-faktor lain, ekonomi, politik, internasional, dan seterusnya. Yang terakhir, hal yang lebih mendasar lagi dari semua itu adalah budaya kebiasaan berpikir. Budaya inilah yang kemudian mendasari maraknya gerakan ilmu pengetahuan yang membuat imperium Islam di bawah dinasti Abbasiyah di Baghdad mencapai pada titik puncak kejayaannya. Awal perkembangan keyakinan Arab pra-Islam. Awal perkembangan keyakinan Arab pra-Islam dibagi menjadi tiga, yaitu pertumbuhan para dewa agung, pemujaan kepada objek-objek, dan pemujaan kepada alam baka. Baiklah, sini saya akan membahas satu persatu. Yang pertama, pertumbuhan para dewa agung dibagi menjadi dua, yaitu katenotisme dan politisme. Katenotisme ialah orang-orang atau kaum pujangga yang membahas tentang kitab dewa yang isinya tentang menjalin hubungan dengan kekuatan yang benar-benar hebat dan menampakkan manusia dalam posisi yang lebih tinggi, bukan lebih rendah. Sedangkan politisme ialah ada beberapa status religius yang berbeda, yaitu meyakini adanya sekelompok dewa yang harus dipuja, tetapi hanya dewa yang disembah sebagai dewa pada
waktu yang berbeda. Dan yang kedua, pemujaan kepada objek-objek dibagi menjadi dua, yaitu kepada binatang, dan yang kedua yaitu pepohonan, mata air, dan bebatuan. Dan di sini kita akan membahas satu persatu, yaitu kepada binatang. Contohnya, mereka menghormati binatang karena keunggulan fisiknya yang ada pada dirinya, seperti kelinci karena kelincahannya dan rubah karena kepiawaiannya. Dan yang pembahasan yang kedua ialah pepohonan, mata air, dan bebatuan. Pohon, mereka menganggap karena ada roh yang ada pada pohon besar tersebut. Dan mata air karena kebaikan menyediakan air. Bebatuan karena dibentuk sedemikian. Dan yang ketiga, pemujaan kepada alam baka, yaitu seperti pemujaan kepada roh atau jasad yang telah mati. Sekian dari kelompok 2. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.